Dulu pesantren mengajarkan sholat bercampur, itu kan tidak masuk oleh pesantren, ya kan? Produksi di muko, Produksi di muko, ya kan? Atau beko disuruh lo hati putri yang santriah putri, ya itu tidak masuk atau hal-hal itu sensitif sebetulnya di masyarakat, ya. Dan orang tua harus peduli itu, ya. Dan pemerintah tentu harus tegas mengambil sikap bahwasanya kalau sudah mengajarkan hal-hal yang di luar dari ketentuan itu kan harus ditindak, ya kan? Betul. Najia TV, meniti jalan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dunsana Najia TV dimanapun berada? Alhamdulillah kita basuh balik di acara bincang-bincang bersama Buya kita Buya Desman. Alhamdulillah di hari ko kita basuh di lokasi di Padang Tujuh di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Hari kita bersama jo Buya Desman. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Taufik. Apa kabar Buya? Baik, alhamdulillah sehat-sehat Bang Taufik. Alhamdulillah ada bincang-bincang santai kok ya. Iya betul Buya. Ya. Jadi kini ku Buya dek mumpung go orang ala siap ujian lah. Iya. Jadi nampaknya kini ku banyak juga yang bercerita kawan. Mengenai pendidikan anakku ya. Jadi inyo ingin mencari sekolah, tentu mencari sekolah yang terbaik untuk anaknya. Jadi inyo tertanya, apa tipsku untuk orang tua mencari pendidikan atau untuk sekolah lah untuk anaknya. Mungkin kodimah dari Buya dulu mengenai pendidikan anakku ya. Masya Allah, barakallah fik Bang Taufik. Fik barakallah ya. Memang suasana kini kok memang lah capek mana gitu Bang Taufik ya. Artinya anak-anak lah selesai ujian. Iya betul. Dan sekolah-sekolah kini lah buka ya. Buka PPDB. Penerimaan siswa baru. Penerimaan peserta didik baru, ya kan? Itu kalau yang sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, ya kan, berasa ataupun kecuali sekolah negeri ya, sekolah negeri itu mereka menunggu jadwal ya, jadwal. Tapi kalau iklan-iklan lah disebarkan, gitu kan. Tapi yang uniknya pesantren-pesantren, bahkan pesantren Islam itu pun jauh-jauh hari sudah. Itu PPDB, jauh hari. bahkan ada di bulan Oktober tuh mereka lah selesai. Iya, sebelum tahun pelajaran ya. Nah, itu uniknya. Nah, selesai. Ada yang bulan apa? Ada yang bulan September selesai. Iya, betul. Iko suatu terobosan lah bagaimana kiat-kiat lembaga-lembaga itu untuk mendapatkan siswa mendapatkan siswa. Yang penting persaingan sehat. Jadi untuk itu Bang Taufik tentu kini arahkan kepada orang tua kini. Iya betul. Karena kan orang tua yang mengarahkan anak. Memang dalam kita kaji dalam konsep pendidikan, tanggung jawab pendidikan, kebetulan itu mata kuliah gitu batang, gitu belum gitu lo penyaji makalahnya. Iya, tanggung jawab pendidikan kan ada 3, orang tua, lembaga pendidikan dan pemerintah. 3 tuh. Orang tua tentu ini bertanggung jawab penuh dengan pendidikan anak. Ini memilihan dia kan? Tentunya bahkan pendidikan Islamku sendiri jauh katakan oleh pakar. Mulai dari rahim, bahkan di proses awal pemilihan jodoh pun itu dan dimulai proses pendidikan itu sendiri. Nah, kalau pendidikan Islam, konsep yang telah disampaikan oleh para pakar sendiri pun kita tuh setuju dengan konsep long life education itu tadi. Pendidikan seumur hidup, ya kan? Padahal dulu Islamnya walaupun tidak sahih hadisnya itu utlubul ilma minal mahdi lal hadi, itu tidak sahih hadisnya itu ya. Tapi itu ungkapan, ya kan? Tentulah ilmu dari buaya sampai ke liang lahat. Jadi kita hadis sahih Nabi katakan tulabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas individu setiap muslim. Maka menuntut ilmu terutama ilmu syariat, ilmu agama, itu harus wajib dituntut.
oleh seluruh kaum apa? Masing-masing orang siap wajib tuh, ya. Apapun profesinya, ya kan? Itu wajib menuntut ilmu agama. Jadi kini orang tua banyak yang galau, ya kan itu. Iya, ini kan saking banyak go promosi. Saking banyaknya tentu kan itu harus punya pilihan tersendiri. Kemana tujuannya? Kalau tujuan dari anak-anak sendiri itu, kalau ini beko fokus ya, makasih ya. Ada yang fokus untuk itu mencari kerja, itu tentu cocoknya ke SMK. Itu langsung ke juruan. Tamat SMK nanti bisa kerja, ya kan? Kalau ini ingin melanjutkan kuliah, tentu SMA, ya kan? Nah, dari kombinasi antara pendidikan umum dan pendidikan agama, akulah kini lahirnya menjamurnya pondok-pondok pesantren boarding school. Itu salah satu bagaimana lembaga pendidikan itu adalah merespon keinginan orang tua. Satu segi kita ingin anak-anak terampil, memiliki soft skill, ya kan, memiliki hard skill yang kuat, ya, cuma kompetensi. Tapi yang tidak kalah penting itu soft skill tadi, ya. Agama tadi, spiritual tadi. Jadi ada pula itu dengan adanya pesantren-pesantren, ya, yang akan menjawab tantangan itu. Jadi kini terpulang kepada orang tua dan siswa itu sendiri, calon santri itu apa tujuannya? Itu dulu ya. Jadi didudukan dulu. Kalau ini memang nanti tafakuh fiddin, ya kan? Tafakuh fiddin, ya. Itu tentu diarahkan kepada pondok-pondok pesantren. Itu basisnya kemana tuh ya? Kalau itu nanti tentu ya pesantren yang fokus dalam pembelajaran agama, tapi tidak meninggalkan umum, ya kan? Dan alhamdulillah ini dengan adanya undang-undang Sisdiknas itu kanlah pondok pesantren itulah diakui sebagai suatu lembaga pendidikan yang resmi. Itu anak-anak bisa memilih. Tentu kini kita lihat dulu bahwa pesantren itu keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Jangan salah pilih, ya kan? Iya. Tentu dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan, orang tua kan bisa membanding outputnya bagaimana, hasil lulusan itu bang. Itu salah satu pertimbangan bagi wali murid, hasil kan. Kemudian kan ada input, ada proses, ada output, ya kan. Ada tiga tuh ya komponennya. Proses pembelajaran itu bagaimana? Sehingga tentu orang tua harus mencari pendidikan-pendidikan yang berkualitas. Kemudian di samping itu konten di dalam tuh bang, ya kan? Itu harusnya perhatian, jangan sampai nanti orang tua tertipu dengan fisik, ya kan? Kalau kini gue kalau wawancara fenomena kejadian-kejadian yang terakhir tuh itu kan banyak hal-hal yang terjadi yang di luar dugaan awak tibonya ya, maksudnya awak mencari kok istilahnya pesantren gitu kan. Tapi banyak hal-hal aneh yang terjadi banyak kini ya tuh yang terungkap ya. Itu tidak dipungkiri Bang Taufik, ya kan. Itulah peran serta kontrol sosial, ya kan. Kontrol sosial dari penanggung jawab pendidikan itu sendiri. Tentu dalam hal ini kalau pesantren itu kan di bawah kewenangan dari Kementerian Agama, kemudian Kementerian Pendidikan Nasional. Sehingga kurikulum itu harus mengacu kepada kurikulum pemerintah. Ditambah nanti dengan kurikulum yang kekhasan dari pondok itu. Jadi di siku yang harus hati-hati, ya kan? Di mana poinnya tuh ya? Masakan banyak secara nasional kurikulum kan sudah bagus, mengacu, ya kan. Kalau kini kan istilahnya kurikulum merdeka gini kan. Ya. Setelah ke-13 itu secara nasional.
Tapi konten-konten di dalam itu perlu dilihat. Ya. Jangan-jangan beko nanti konten untuk isinya itu yang kekhasannya itu kita tidak menyalahkan lembaga, ya. Tidak menyalahkan lembaga. Lembaga itu pada umumnya adalah lembaga pendidikan. Tetapi proses di dalamnya itu yang harus kita ketahui. Jangan-jangan nanti di dalam kurikulumnya itu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Yang hal-hal yang baku di dalam syariat Islam itu yang diobok-obokkan dan bisa. Ya kan? Iya, betul. Persoalan akidah, ya kan? Persoalan fikih, persoalan muamalah, persoalan akhlak, ya kan? Itu tidak baku. Jadi heboh hari ini lembaga-lembaga pesantren dituding sebagai sarang teroris, misalnya. Itu kita belum bisa mencap pesantren teroris. Kita kan masih oknum tuh. Oknum, ya kan? Kecuali sudah terang-terangan, ya kan, menyatakan itu, ya misalnya tamatan-tamatannya itu atau dicurigai, ya kan? Iya. Nah, kemudian Bu ya, banyak loh kejadian-kejadian akhir-akhir Bu ya yang istilahnya memang oknum Bu ya, nggak bisa gitu. Itu justru yang ada yang di pesantren. Ada kejadian-kejadian yang masalah seksual itu. Itu kan miris gitu. Miris. Ya, itu kan kita tidak menyalahkan lembaganya, Bang. Kalau lembaga itu pesantren itu adalah mencetak kader ulama. Iya, betul. Jadi kita tidak boleh, tidak bisa menuduh pesantren A, pesantren B. Tapi kalau seandainya ada kejadian-kejadian di dalam itu yang tentu harus diselesaikan secara hukum. Iya, betul. Berarti ada yang tidak beres, ya kan? Misalnya ada yang kita sesalkan sebagai pembina melakukan perbuatan yang tidak baik, tidak senonoh kepada santriahnya, kan? Iya, betul. Apalagi itu itu pelecehan seksual, ya kan? Itu kanlah mengganggu atau meruntuhkan harkat martabat lembaga pendidikan itu sendiri. Apalagi kita cari itu kan orang tua kanlah menyerahkan itu penuh bulat-bulat anaknya dididik di pesantren. Jadi dia kan sebenarnya yang kejadian itu oknum ya. Cuman kan di masyarakat istilahnya tuh buruk pesantren jadinya. Itu pun tidak boleh, tidak seimbang. Masa menuduh suatu oknum kemudian menjustis seluruh pesantren itu buruk, ya kan? Oh, lembaganya itu secara umum kan baik, karena lembaga itu mendidik, ya kan? Cuman kesalahan-kesalahan oknum, tentu harus diproses sesuai hukum berlaku. Jadi itu tentu orang tua harus hati-hati. Dari kembali poin tadi Bu ya. Apa yang harus diperhatikan orang tua Bu ya? Yang diperhatikan orang tuanya adalah terutama tentu lembaga itu sendiri. Dari segi kurikulumnya, ya kan? Artinya apa yang diajarkan di situ? Apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atas pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan? Ataukah berbeda pemahamannya, ya kan? Tidak sesuai dengan hal-hal yang prinsip. Dulu pesantren mengajarkan sholat bercampur, itu kan tidak masuk oleh pesantren, ya kan? Produksi di muko, ya kan? Atau beko disuruh lo hati putri yang santriah putri, itu tidak masuk atau hal-hal itu sensitif sebetulnya di masyarakat, dan orang tua harus peduli itu, dan pemerintah tentu harus tegas mengambil sikap bahwasanya kalau sudah mengajarkan hal-hal yang di luar dari ketentuan itu kan harus ditindak, ya kan? Betul. Atau itu meruntuhkan lembaga, mencemarkan nama baik. Misalnya pesantren, seluruh pesantren berusaha ini, ya kan? Kemudian saya lihat outputnya, kalau seandainya pesantren telah lama,
keluarannya kemana, ya kan? Hasilnya, kualitas, itu kan bisa orang tuh. Itu dicari apa ini ya? Jadi outputnya tadi, bagaimana lulusannya, ya kan? Gimana, ya kan? Hasil yang dicapai. Kemudian orang tua kan bisa bertanya, ya kan? Orang tua, wali murid, ya kan? Artinya pesantren itu layak untuk kita belajar di situ. Artinya orang tua pun harus mengetahui seluruhnya dari kewajiban orang sampai sekolah, sampai anak di sekolah itu ya. Berarti. Jangan salah pilih kan itu, kok. Kok salah pilih? Iya betul. Ya, kok dia semangat masuk pesantren, ternyata pesantren yang dituju itu apa namanya itu di luar dari mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah. Jadi apa poinnya tadi Bu ya? Berarti yang pertama tadi nilai kurikulum. Iya, kurikulumnya tuh harus dicari dulu ya, hasilnya, kemudian tenaga pengajarnya juga, ya kan. Kemudian output hasil daripada pesantren itu sendiri. Bahkan ada yang lulusannya gitu ya. Itu. Hasilnya lulusan itu. Kalau orang tuanya kan banyak yang awam Bu ya. Baca caranya tuh Bu ya. Kalau orang tua yang tadi itu, jadi ini ingin mencari orang tua, kok kan ingin ya itulah. Yang terbaik, orang tua kan? secara fitrahnya kan nalurinya kan anaknya yang terbaik. Iya. Ingin menjadi anak soleh dan soleha. Tentu kewajiban orang tua bertanya, ya. Bertanya tentu kepada ahli ilmi, ya. Kepada orang yang tahu tentang keberadaan sekolah itu. Ya kan, misalnya ada ustadz di situ, boleh dia bertanya, atau guru, atau yang orang yang dipercayai lah, mengetahui pengetahuan tentang lembaga-lembaga pendidikan. Iya. Tidak ada salahnya mereka bertanya, atau dicari dulu brosurnya, gitu. Kunjungi, visitasi lah, ya kan. Orang tua pun harus mengunjungi pesantren tadi. Jadi bahas warna. Jadi jangan salah agiah, itu kok anak agak dihawak ke agihan di situ ya kan. Iya. Ditumpangkan. Jadi itu miris kita dengan kejadian-kejadian yang telah kita saksikan itu, ya kan, ada oknum-oknum yang apa namanya itu membuat perbuatan yang tidak baik kepada santri-santri ya, itu tidak kekerasan atau yang lainnya. Itu. Jadi celai Bu ya, apa mau kini ko ya nak. Memang kan orang lebih banyak cenderung kini memang kalau semangat menyekolahan itulah banyak memang ke sekolah Islam ya. Ada yang sekolah ada yang sekolah sunnah gitu kan. Itu tuh bala tuh ya. Jadi jangan istilah samu saya sadolahnya itu kan. Jadi kini gitu lah, emang itu fenomena di lapangan kini Bang Taufik ya. Orang tua murid tuh kini kan enggak, artinya mereka tuh enggak mikir masalah biaya. Asal betul. Kualitas bagus. Betul. Kualitas menjanjikan, anak-anaknya berhasil. Maka kita lihat kini memang ada SD IT, SMP IT, ya kan, IT sama IT. Itu kan perpaduan kombinasi, ya boarding itu perpaduan umum dengan agama. Dan itu yang dituju oleh murid, ya kan. Karena hasilnya jelas kan itu. Nah itu jadi, itu kan pilihan orang tua. Kalau di umum nanti mereka khawatir dengan kondisi beragama anak-anaknya. Kalau nanti di boarding atau di asrama, anak-anak itu sudah jelas ya pendidikannya memang dikontrol, ya kan? Diatur cara sholat, cara ibadah, cara tidur. Nah itu kan satu hal yang menjadi pilihan orang tua, ya kan? Jadi mereka tidak pikir biaya, asal kualitas bagus. Nah, tentu ini tantangan kepada pengelola lembaga. Salah satunya insya Allah itu Najia, Yayasan Najia mencoba tantangan itu, menjawab tantangan itu. Alhamdulillah kini kita membuka mulai dari jenjang terendah, Bang Taufik, yaitu mulai dari PAUD, pendidikan anak asuh ini TK itulah 3 buah, ya. Ada di Simpang Ampe, ada di Simpang Tigo, ada di Bawat, Kebetulan. Itu mulai TK ya. TK tuh. Dan itu namanya PAUD TK, Tahfiz Quran. Langsung itu Tahfiz Quran itu namanya. Ya. Kalau kawan kita ada pula membuat IT Islam terpadu. Kalau kita TK langsung. SD-nya SD TK.
SD tahfiz Quran. Alhamdulillah kita patang lah sudah tahfiznya lah di angkatan kelima. Baru 5 tahun ya, 5 kali tamat. Ya itu, jadi kini murid kita lah 475 satu. Jadi kini dan tentu masyarakat kini menilai ya kan, kemana walaupun biaya berbayar, tapi kalau kualitas bisa mereka nggak mikir sesuai dengan keinginannya. Nah itu yang coba kita bedanya deh kan ketika sekolahkan di situ, yang lain. Ya kalau CSD kan gratis sekarang. Nah, kalau sekolah negeri gratis. Tapi kenapa orang tua berlomba-lomba memasukkan anaknya ke sekolah SDIT atau SDTQ? Nah itu tentu timbul tantangan. Tantangan. Bagi tentu harus sesuai kualitasnya kan. Tentu berbareng dengan kualitas. Betul. Tentu kita harus upayakan. Di kita di Najia itu menyiapkan SDM, tenaga pengajar, fasilitas, kurikulum. Nah itu kita coba. Alhamdulillah minimal target SD itu tidak muluk-muluk Bang Taufik, itu cukup hafal 3 juz. Itu SD ya. Tapi alhamdulillah kalau target kita 3 juz, ada yang hafal 8 juz, ada 7 juz pas tamat. Insyaallah. Nah, kemudian ini dibekali pula dengan tahsin. Nah, jadi pembacaan Al-Quran yang bersanad. Kalau yang bersanad gue bala gue ya. Bersanad. Kalau guru-guru kita di Najia itu harus disertifikasi Bang Taufik. Sertifikat. Kalau ada kan sertifikat guru. Berarti tidak sembarang ngaji. Tidak sembarang ngaji. Ada sertifikasinya ada loh. Kalau guru sertifikat ada sertifikasi guru gini dibantu oleh pemerintah gajinya. Kalau jadi mengajar Quran ada loh. Harus sertifikat, harus bersertifikat. Nah, gitu nanti bersanad. Ini gurunya kita datangkan langsung dari Pekanbaru. Begitu pula SMP lah kita sudah pada angkatan kedua. Ya. Alhamdulillah kini untuk SMP Putra, insya Allah dan SMA Putra kita buka tahun gini, itu akan kita pindahkan ke lokasi baru di Mahat Al-Afaf di Yayasan Najia Dopir. Iya betul. Itu combine boarding, insya Allah. SMP Putra dan SMA Putra itu di Mahat Al-Afaf. Berarti insya Allah di kampus baru kampus baru insya Allah kita resmikan nanti di bulan Juli itu. Insya Allah. Jadi kepada wali murid yang punya pilihan ya, SMA TK kalau kita fokuskan nanti ada program unggulannya. Kalau anak-anak itu ingin kuliah, mereka melanjutkan bisa. Tapi kita bekali dengan program unggulan. Apa itu unggulan dari SMA TK? Jadi di samping tahfiz dan tahsin, target kita adalah hafalnya nanti 6 juz ya. Hafal dari SMA targetnya itu. Ya. Target. Itu kita akan program unggulannya itu broadcast. Nah, kita kan punya TV. Mana tidak ada ilmu apa ya? Insya Allah pembelajaran nanti dengan menggunakan IT. Itu jadi sarana-sarana ya kan. Kemudian anak itu diajari broadcast karena kontennya nanti kan itu langsung masuk ya, ini kan lah seluruhnya pakai apa ya? Lah seluruhnya pakai media sosial. Jadi anak-anak itu nanti menghasilkan karya. Jadi nanti di dalam apanya itu kewirausahaannya itu. Dalam seninya itu kewirausahaan. Dan juga nanti insya Allah yang putrinya itu akan nagih itu program unggulannya tata busana dan tata boga. Untuk di luar skill yang di luar tadi ya? Di luar tahsin dan tahfiz. Jadi anak-anak putri itu nanti ini akan ahli tata boga, memasak, ya kan? Ya kalau ini nanti punya skill, ya kan, setelah tamat SMA itu, ya kan, melanjutkan kuliah, alhamdulillah. Tapi kalau ingin berkeluarga, lah terampil. Sana waktu itu. Nah itu mungkin profil singkat nanti. Kita mengajarlah kepada orang tua yang punya pilihan. Insya Allah Najia dengan sudah 4 lembaga siap menerima calon-calon wali murid, calon-calon santri kita. Jadi orang tua tidak perlu galau ya, tidak perlu galau. Berarti lah gitulah jaleh, gitu kan? Ada jaleh itu istilahnya kan, ada jawaban dari Buya. Insya Allah. Nah itu pendidikan untuk orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Jadi Buya, itu dulu. Pembincang itu sore itu ya. Kumpul lah maghrib lo hari ya. Di Lasuah lo lokasi kau. Bisa kita mulai. Itu angkringan Kampung Durian, Kampung Durian namanya. Angkringan Kampung Durian di Peran 7 ya. Peran 7. Pas di Nuku Kantor DPRD Pasaman Barat. Masya Allah. Jadi Buya, terima kasihnya Buya. Itu mudah-mudahan Bang Sobo balik di lain waktu kita bincang-bincang balik.
Dan pemirsa Dunsana Najia TV dimanapun berada, itu baru bincang-bincang kita bersama Buya kita, Buya Desmond MA. Dan insya Allah kita coba balik di lain waktu dan lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.